Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Ahmad Brilian Rahmatullah dan juga saya Muhammad Ilhamuddin Majidi. Kami akan menjelaskan tentang interpretasi hukum dan juga rek vakum. Baik, yang pertama ialah interpretasi hukum. Apa sih interpretasi hukum? Interpretasi hukum atau disebut juga dengan penafsiran hukum ialah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya. Contoh-contoh interpretasi hukum. Yang pertama ialah gramatikal. Interpretasi hukum secara gramatikal ialah cara menafsirkan hukum atau menafsirkan istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, historis undang-undang. Interpretasi historis undang-undang ialah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang dan juga sejarah hukum. Kemudian yang ketiga ialah interpretasi secara sistematis, merupakan metode untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum yang lain atau keseluruhan sistem hukum. Kemudian yang empat, teleologis. Interpretasi teleologis merupakan penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hakim dalam menggunakan penafsiran teleologis ini harus menyesuaikan peraturan undang-undang dengan situasi sosial yang berlaku. Yang kelima ialah komparatif. Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan, hakim dapat mencari makna ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian bersifat internasional. Kemudian yang keenam ialah futuristik. Interpretasi futuristik disebut juga dengan metode penemuan hukum antisipatif. Interpretasi ini merupakan arti undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan pengertian lain, interpretasi futuristik menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang atau disebut juga dengan ius constitutum dengan berpedoman pada perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan atau ius constituendum. Kemudian yang ketujuh, restriktif. Interpretasi restriktif ialah metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. Kemudian yang ke-8, ekstensif. Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Yang ke-9 ialah autentik. Interpretasi autentik adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Interpretasi ini dikenal dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-10, interdisipliner. Interdisipliner ialah metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim jika menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misalnya hakim berhadapan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Dengan demikian, hakim harus berpedoman pada asas-asas yang bersumber pada berbagai disiplin ilmu hukum tersebut. Kemudian yang ke-11 ialah multidisipliner. Interpretasi multidisipliner adalah metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu
di luar ilmu hukum. Dalam praktiknya, hakim akan mendatangkan ahli atau pakar dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani. Jadi, hakim ini dalam melakukan sebuah keputusan itu bisa menggunakan interpretasi penafsiran yang ada di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yakni Ahmad Brilian Rahmatullah. Oke, yang kedua adalah res vakum atau yang bisa disebut dengan kekosongan hukum. Res vakum merupakan suatu keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan tertentu. Akibat dari res vakum ialah terjadinya ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum atau res verwarning, dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Solusi dari res vakum: hukum yang stabil dan ajak dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat. Namun, hukum yang berjalan di tempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang, yang tertinggal jauh oleh perkembangan zaman, yang acap kali menimbulkan res vakum atau kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang berkembang dalam masyarakat yang pastinya belum diatur atau jika sudah diatur namun tidak jelas, bahkan tidak lengkap atau sudah usang. Untuk itu diperlukan hukum yang stabil dan fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa res vakum merupakan suatu kekosongan hukum di mana ada peristiwa tapi peristiwa itu belum diatur dalam perundang-undangan. Jadi di sini solusinya yaitu dibuat undang-undang yang fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih dari kami kelompok 7. Saya Ahmad Brilian Rahmatullah Dan saya Muhammad Ilhamuddin Majidi. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.